The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Selamat datang di channel kami. Saya Salsa Bilatu Zahra dengan NIM 825016 dan saya Suci Triartiati dengan NIM 2825010. Dan saya Zahra Nursifa dengan NIM 2825035. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik pending yaitu Pancasila dan tantangan radikalisme digital, yaitu peran nilai ketuhanan dan persatuan Indonesia dalam menangkal paham ekstrim di media sosial. Pernahkah Anda berpikir berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk media sosial? Berapa banyak informasi yang Anda dapat? Dan yang lebih penting, apakah semua itu bermanfaat dan sesuai fakta? Di Indonesia, lebih dari 170 orang aktif menggunakan media sosial. Rata-rata kita menghabiskan hampir 4 jam lebih menggunakan platform digital. Di balik kemudahan mengakseskan informasi ini, ada ancaman yang serius, yaitu radikalisme digital. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, dapat menjadi benteng pertahanan kita melawan paham ekstrem yang menyebar di media sosial. Mari kita mulai perjalanan penting ini. Apa sih radikalisme digital itu? Radikalisme digital merupakan penyebaran ideologi ekstrem, propaganda kekerasan, dan narasi pemecah belah melalui platform digital seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Berbeda dengan radikalisme konvensional yang memerlukan pertemuan fisik, radikalisme digital memiliki 3 karakteristik utama yang lebih berbahaya. Yang pertama yaitu sebuah konten radikal yang dapat menjangkau jutaan orang hanya perlu beberapa jam. Bayangkan sebuah video provokatif yang dapat diunggah di pagi hari dapat viral sebelum sore hari tanpa ada filter yang memadai. Yang kedua yaitu jangkauan. Media sosial dapat menghapus batasan geografis. Seseorang yang di Jakarta bisa mudah dipengaruhi oleh propaganda yang diproduksi di negara lain. Yang ketiga yaitu anonimitas, yaitu perilaku penyebaran konten radikal dapat bersembunyi di balik akun palsu. Ini mendorong mereka untuk menyebarkan konten yang lebih ekstrim. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena echo chamber atau ruang gema. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Jika kita pernah melihat konten yang agak ekstrim, algoritma akan terus menampilkan konten yang serupa. Akibatnya, seseorang yang awalnya hanya penasaran bisa terjerumus dalam lubang kecil ideologi ekstrem. Yang dulunya moderat bisa menjadi radikal hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Inilah yang membuat radikalisme digital sangat bahaya, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.
sosial diduga menjadi medium baru bagi kelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat diminta waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, nilai ideologi, perekrutan, hingga penggalangan dana. Sulit dielakkan ketika isu radikalisme diapunkan. Di saat itu pula berbenturan dengan pemahaman fanatisme. Waspada terhadap gerakan radikalisme penting, tapi bukan berarti alergi terhadap setiap pelaku ataupun seruan kebaikan. Konten radikal sosial media sangat beragam, mulai dari meme yang tampak lucu tapi menyebarkan kebencian, video pendek yang memeliti fakta sejarah dan agama, hingga narasi yang memecah belah masyarakat dengan isu sara. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang menghargai keberagaman, mengutamakan persatuan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nilai-nilai ini adalah antithesis dari ideologi radikal. Mari kita lihat pertentangan fundamental. Kita telah menyaksikan bagaimana paham radikal telah menimbulkan konflik, kekerasan, dan terorisme di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di era digital ini, ancaman ini semakin nyata karena penyebarannya yang masif dan tersembunyi. Yang paling mengkhawatirkan target utama radikalisasi digital itu adalah generasi muda. Mereka yang masih dalam proses pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh eksternal, generasi yang seharusnya menjadi penerus cita-cita bangsa malah bisa terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sekarang, mari kita bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi nilai pertahanan kita. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bukan hanya tentang pengakuan terhadap Tuhan. Lebih dari itu, ia mengandung filosofi mendalam tentang pluralisme religius dan toleransi beragama. Indonesia mengakui 6 agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Belum lagi berbagai kepercayaan lokal yang juga dihormati keberadaannya. Ini adalah cerminan nyata dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks menangkal radikalisme, nilai ketuhanan menjadi sangat krusial. Mengapa? Karena radikalisme ini sering lahir dari pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. Kelompok radikal cenderung memiliki ciri-ciri pertama, mengklaim kebenaran tunggal. Yang kedua, menolak interpretasi lain tentang agama, menganggap kelompok lain sebagai sesat atau musuh, membenarkan kekerasan atas nama agama, menolak dialog dan kerjasama antar umat bangsa. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menawarkan paradigma yang sangat berbeda, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, mengakui keragaman cara beribadah. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, mempromosikan dialog antar umat beragama. Yang keempat, menekankan nilai-nilai universal, kasih sayang, perdamaian, dan keadilan. Yang kelima, yaitu menolak kekerasan atas nama apapun. Di
era digital, implementasi nilai ketuhanan dapat dilakukan melalui beberapa cara yang praktis. Yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Yang pertama, memperbanyak konten edukatif tentang keberagaman agama. Konten yang menampilkan harmoni antar umat beragama, kisah inspiratif kerjasama lintas agama, dan pemahaman keagamaan yang moderat. Bayangkan, jika timeline media sosial kita dipenuhi dengan cerita-cerita indah tentang bagaimana umat Islam membantu pembangunan gereja, atau bagaimana umat Kristen menjaga keamanan saat umat Muslim sholat Idul Fitri. Ini adalah implementasi nyata nilai ketuhanan. Kedua, memperdayakan tokoh agama moderat sebagai influencer digital. Tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman inklusif dan toleran perlu lebih aktif di media sosial. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan tafsir keagamaan yang sejalan dengan Pancasila. Dakwah digital yang mencerahkan dapat menjadi vaksin ideologis yang melindungi masyarakat dari propaganda radikal. Yang ketiga, meningkatkan literasi keagamaan digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi konten keagamaan yang menyesatkan. Yang kedua, memverifikasi sumber informasi. Yang ketiga, berpikir kritis terhadap narasi ekstrim. Yang terakhir yaitu memahami konteks ayat atau hadis yang sering disalahgunakan. Contohnya, banyak konten radikal yang mengutip ayat suci di luar konteks untuk membenarkan kekerasan. Dengan literasi keagamaan yang baik, kita dapat mengidentifikasi penyalahgunaan ini dan tidak mudah terpengaruh. Mari kita lihat sebuah contohnya. Ada sebuah remaja yang hampir terpengaruh oleh konten radikal di media sosial. Ia melihat video yang mengklaim bahwa kelompok agama lain adalah musuh yang harus diperangi. Namun, karena ia mendapatkan pendidikan agama yang komprehensif di sekolah dan dari orang tuanya, ia mulai mempertanyakan narasi itu. Ia mencari informasi dari sumber terpercaya, berdiskusi dengan gurunya, dan akhirnya memahami bahwa konteks tersebut adalah propaganda yang menyesatkan. Ini adalah contoh bagaimana literasi keagamaan digital dapat menyelamatkan seseorang dari radikalisasi. Mari kita bahas tentang nilai persatuan Indonesia melawan polarisasi. Setelah kita membahas nilai ketuhanan, kita akan beralih ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah nilai kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 lebih suku bangsa, 700 lebih bahasa daerah, dan 6 agama resmi. Di tengah keberagaman yang luar biasa ini, persatuan Indonesia menjadi sangat vital. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukan hanya tentang slogan. Ini adalah filosofi hidup yang mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Namun, di era digital, nilai persatuan ini menghadapi
viral, yaitu pecah belah dan kuasai. Strategi ini bukan hal baru dalam sejarah, namun di era digital strategi ini menjadi lebih efektif dan berbahaya. Bagaimana sih strategi ini dijalankan di media sosial? Pertama, melalui penyebaran hoax dan informasi. Berita palsu yang dirancang untuk memicu kebencian antar kelompok disebarkan secara masif. Misalnya, hoax tentang konflik agama yang sebenarnya tidak pernah terjadi, atau manipulasi foto dan video untuk menciptakan narasi palsu. Kedua, melalui ujaran kebencian. Komentar-komentar yang menghina kelompok tertentu berdasarkan sara disebarkan untuk menciptakan sentimen negatif dan memicu konflik. Ketiga, menciptakan echo chamber berbasis identitas. Kelompok-kelompok online yang tertutup dibentuk untuk memperkuat identitas primordial dan mengisolasi anggotanya dan perspektif lain. Dampak dari strategi pemecah belah ini sangat nyata. Kita melihat meningkatnya intoleransi, konflik antar kelompok, dan melemahnya rasa kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak mengonsumsi informasi di media sosial. Nilai Persatuan Indonesia menjadi konten naratif yang kuat terhadap strategi pemecah belah ini. Persatuan mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus diterima. Identitas lokal dan identitas nasional bisa berjalan beriringan. Keberagaman adalah aset, bukan ancaman. Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Implementasi nilai persatuan Indonesia di ruang digital dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kampanye digital yang harus mempromosikan semangat nasionalisme, konten-konten yang menampilkan keindahan, keberagaman Indonesia, prestasi anak bangsa, dan kisah persahabatan lintas kelompok perlu diperbanyak. Bayangkan jika konten yang viral bukan hoak atau ujaran kebencian, tapi cerita inspiratif tentang mahasiswa dari berbagai daerah yang bersatu membangun desa tertinggal, atau video tentang gotong royong lintas agama saat bencana alam. Ini adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Kedua, memperkuat mekanisme deteksi dan penghapusan konten yang memecah belah. Platform media sosial perlu lebih responsif dalam menangani konten berbahaya. Kerjasama antar pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sangat penting. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital dalam kurikulum. Generasi muda perlu dibekali pemahaman tentang yang pertama, pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, bahaya radikalisme dan konten yang memecah belah. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga negara digital. Yang keempat, cara menjadi produsen konten positif. Keempat, mendorong gerakan grassroots atau gerakan akar rumput. Komunitas-komunitas seperti relawan anti-hoax telah menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melawan radikalisme digital. Setiap dari kita dapat berkontribusi dengan yang pertama, tidak menyebar hoax, yang kedua, melaporkan konten berbahaya, yang ketiga, membagikan konten positif, dan yang terakhir, menjadi teladan dalam berinteraksi di media sosial. Selanjutnya, strategi holistik dan kolaboratif. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah
Bagaimana kita mengimplementasikan semua ini secara efektif? Jawabannya adalah melalui strategi holistik yang melibatkan semua pihak. Pertama, kita harus memahami bahwa nilai ketuhanan dan persatuan bukanlah entitas terpisah. Keduanya saling terkait dan memperkuat. Ketuhanan memberikan landasan moral tentang toleransi, sementara persatuan memberikan arah praktis untuk mewujudkannya. Strategi holistik ini memerlukan 5 aktor utama. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah yaitu yang pertama memerlukan regulasi konten digital tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Yang kedua, menyediakan infrastruktur digital yang aman. Yang ketiga, menindak tegas penyebar konten radikal. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan pendidikan. Yang kedua, mengajarkan literasi digital dan media. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan kewarganegaraan digital. Yang ketiga, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat. Yang pertama yaitu menjadi garda terdepan penyebar narasi moderat. Yang kedua, aktif di media sosial dengan konten berkualitas. Yang ketiga, mempromosikan dialog antar umat beragama. Yang keempat, perusahaan teknologi. Platform media sosial harus yang pertama, merancang ulang algoritma agar tidak mempromosikan konten ekstrem. Yang kedua, meningkatkan transportasi dalam moderasi konten. Yang ketiga, berinvestasi dalam teknologi deteksi konten berbahaya. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak lokal yang memenuhi konteks Indonesia. Yang kelima, masyarakat umum. Setiap individu memiliki peran. Yang pertama, menjadi konsumen informasi yang kritis. Yang kedua, tidak menyebar hoaks. Yang ketiga, melaporkan konten berbahaya, memproduksi dan membagikan konten positif. Dan yang terakhir, menjadi teladan dalam bermedia sosial. Ketika kelima aktor ini bekerja secara sinergis, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat. Ekosistem di mana nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam setiap interaksi digital kita. Kita juga dapat belajar dari pengalaman negara lain. Singapura memiliki pendekatan komprehensif dengan regulasi ketat dan edukasi masif. Uni Eropa mengembangkan kerangka regulasi yang meminta pertanggungjawaban platform. Namun, kita harus menemukan model yang sesuai dengan konteks Indonesia yang unik. Implementasi strategi ini memerlukan roadmap yang jelas. Yang pertama, jangka pendek. Kampanye awareness dan pelatihan literasi digital. Yang kedua, jangka menengah. Pengembangan regulasi dan infrastruktur. Yang ketiga, jangka panjang. Perubahan kultur digital yang menginternalisasikan nilai Pancasila. Kita telah sampai di penghujung pembahasan kita. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama, radikalisme digital adalah ancaman nyata yang memanfaatkan kecepatan, jangkauan, dan anonimitas media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrem. Yang kedua, radikalisme ini bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, terutama ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Yang ketiga, nilai ketuhanan memberikan fondasi toleransi beragama yang menolak radikal. Yang keempat, nilai persatuan Indonesia menjadi benteng melawan polarisasi dan strategi pemecah belah di media sosial. Yang terakhir yaitu diperlukan strategi holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan,
organisasi keagamaan, dan perusahaan teknologi. Bung Karno pernah berkata bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa. Di era digital ini, Pancasila harus menjadi lebih dari sekedar hafalan atau slogan. Ia harus menjadi panduan praktis dalam setiap interaksi digital kita. Generasi muda sebagai natif digital memiliki tanggung jawab khusus. Kalian adalah garda terdepan dalam mewujudkan Pancasila digital, sebuah ruang siber yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Yang pertama, jadilah konsumen informasi yang kritis. Jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Gunakan kemampuan berpikir kritis yang Anda miliki. Kedua, verifikasi sebelum membagikan. Cek fakta melalui situs-situs fact-checking terpercaya. Jika ragu, jangan bagikan. Ketiga, laporkan konten yang mengandung unsur radikalisme, ujaran kebencian, atau hoax. Setiap platform media sosial memiliki mekanisme pelaporan. Gunakan itu. Keempat, produksi dan bagikan konten positif. Tunjukkan Indonesia yang toleran, beragama, dan bersatu. Jadilah agen perubahan melalui konten Anda. Kelima, edukasi orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga dan teman yang mungkin rentan terhadap konten radikal. Ajak mereka berdialog dengan cara yang santun. Keenam, perkuat pemahaman tentang Pancasila. Pahami bukan hanya hafalannya, tapi juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Masa depan Indonesia di era digital bergantung pada kita semua. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan ideologis, kita dapat menavigasi kompleksitas dunia digital tanpa kehilangan jati diri. Indonesia memiliki model yang luar biasa, keberagaman yang kaya, tradisi toleransi yang kuat, dan generasi muda yang cerdas. Kita hanya perlu memastikan bahwa model ini tidak tergerus oleh gelombang radikalisme digital. Ingat, setiap klik, setiap share, dan setiap komentar yang kita buat di media sosial adalah pilihan. Pilihan antara menyebarkan kebencian atau kasih sayang. Pilihan antara memecah belah atau mempersatukan. Pilihan antara radikalisme atau Pancasila. Sekian video dari kami. Mari kita pilih Pancasila setiap hari dalam setiap interaksi digital kita.